Fir, kemarin aku baru dikasih tahu cara ngitung indeks massa tubuh. Nah, terus indeks massa tubuh aku tuh pas aku udah total ternyata lebih dari 40-an gitu. Dan itu tuh dikategorikan sebagai orang yang punya obesitas. Obesitas? Iya. Kamu harus hati-hati, Bil. Emang kenapa? Obesitas itu bisa mempengaruhi banyak hormon. Loh, emang hormon apa aja? Ada banyak, tapi salah satunya hormon seks. Hah? Hormon seks? Emang obesitas sama hormon seks ngaruhnya apa? Kamu mau tahu? Mau. Kalau mau tahu, lihat Simak video berikut ini. Tubuh kita membutuhkan keadaan lingkungan yang stabil untuk berlangsungnya semua aktivitas sel. Kondisi tersebut disebut dengan homeostasis. Homeostasis yaitu suatu keadaan di mana internal tubuh dipertahankan dalam kondisi yang optimal walaupun terjadi berbagai kondisi di luar tubuh. Homeostasis dalam tubuh manusia diatur oleh sistem endokrin. Ada beberapa struktur sistem endokrin yang penting untuk dipelajari. Yang pertama ada hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian penting dari sistem endokrin. Hormon yang diproduksi oleh hipotalamus dapat mengubah aktivitas kelenjar endokrin di bawahnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan keseimbangan guna terciptanya keadaan lingkungan yang stabil untuk proses biokimiawi. Hipotalamus mengubah sinyal syaraf yang diterima otak menjadi sinyal kimia dalam bentuk hormon. Hormon ini akan menyebabkan pelepasan hormon lain dari kelenjar hipofisis. Yang kedua, hipofisis. Hipofisis terletak di bawah hipotalamus. Kelenjar ini melepas hormon ke dalam darah sebagai respon terhadap sinyal dari hipotalamus. Salah satu hormon yang dihasilkan adalah hormon yang terkait dengan sistem reproduksi. Organ reproduksi akan memproduksi hormon-hormon yang dapat mempengaruhi tubuh secara keseluruhan. Kalau misalkan pada perempuan, ovarium akan menghasilkan sejumlah hormon sebagai respon utama terhadap gonadotropin yang berasal dari hipofisis anterior. Ada 3 hormon seksual utama yang diproduksi oleh ovarium. Ada estrogen, ada progesteron, dan juga ada androgen. Estrogen, contohnya adalah estradiol. Kerja utama dari hormon estrogen adalah untuk membantu perkembangan organ-organ reproduksi dan juga membentuk karakteristik seksual sekunder. Selain itu, bisa juga untuk proliferasi lapisan fungsional dari endometrium uterus. Selain itu, bisa menghasilkan cairan mukus serviks yang akan membantu dalam penetrasi sperma dan bisa menghasilkan glikogen melalui epitel vagina. Yang kedua, ada progesteron. Contohnya ya hormon progesteron. Kerja utamanya itu mempertahankan endometrium uterus, merangsang sekresi uterus, memproduksi mukus servikal yang kental untuk membentuk penghalang yang tidak bisa dilalui. Yang ketiga, androgen. Contohnya androstenedion. Dia ini bekerja sebagai prekursor dari estrogen. Bekerja sama dengan androgen adrenal untuk mendorong pertumbuhan rambut pubis dan rambut aksila selama pubertas. Pada pria, testis mensekresi kurang lebih 95% steroid seksual pria yang disebut sebagai androgen. Androgen testikular disekresi oleh sel leading interstisial yang berada di antara tubulus seminiferus. Tugasnya adalah merubah kolesterol menjadi steroid testosteron. Testosteron dibawa ke dalam plasma lewat seks hormon binding globulin atau SHBG atau albumin. Yang kerja utamanya adalah pertumbuhan dan perkembangan dari saluran reproduksi pria dan perkembangan karakteristik seksual sekunder pria. Obesitas merupakan hasil dari ketidakseimbangan antara energi intake dan energi ekspenditur. Hormon leptin diproduksi oleh sel-sel lemak dan disekresikan ke dalam aliran darah. Sehingga kadar leptin pada orang yang obesitas cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan orang dengan berat badan yang normal. Obesitas dapat mempengaruhi hormon seks. Pada wanita, obesitas dapat menyebabkan gangguan siklus menstruasi karena selain ovarium, jaringan adiposa dapat mempengaruhi estrogen. Peningkatan kadar estrogen yang terus-menerus secara tidak langsung menyebabkan peningkatan hormon androgen yang dapat mengganggu perkembangan folikel yang matang. Wanita yang mengalami obesitas memiliki resiko gangguan menstruasi lebih tinggi dibanding dengan wanita yang memiliki status gizi yang normal. Kalau pada pria, jaringan adiposa banyak terdapat pada orang-orang yang obesitas. Kayak aku contohnya. Jaringan adiposa mengekspresikan enzim teromatase sitokrom P450. Enzim tersebut merupakan kontributor penting untuk sintesis estrogen dan banyak terdapat pada individu obesitas.
Peningkatan kadar estrogen ini memiliki efek umpan balik negatif pada awal krisis HPG dan dapat menyebabkan kadar testosteron rendah yang terlihat pada individu obesitas. Leptin memainkan peran penting dalam fungsi metabolisme, misalnya berfungsi sebagai hormon kenyang yang memberi sinyal kepada hipotalamus untuk menghasilkan perasaan kenyang. Namun, penelitian yang baru-baru ini dilakukan menemukan bahwa leptin juga berperan dalam molekul messenger dalam stabilitas lingkungan mikrotestis. Individu obesitas memiliki resistensi terhadap leptin dan bahwa body mass index memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sinyal leptin dan diferensiasi sel Leydig di testis. Artinya adalah ada hubungan antara leptin dan juga infertilitas pada orang yang obesitas, di mana leptin berperan sebagai faktor utamanya. Makanya nih, efek leptin yang terlihat sama orang yang obesitas mungkin punya efek langsung terhadap penurunan level testosteron mereka. Sehingga berpengaruh nih sama hormon seksual orang-orang yang obesitas. Nah, jadi gitu, Bil. Oh gitu. Iya, jadi makanya mulai sekarang kamu jaga badan kamu, sering-sering olahraga, dan jaga pola makan. Oke deh, Fir. Biar hormon aku tuh nggak terganggu ya. Iya, Bil. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa hidup sehat ya. Dadah.